menyebutkan nama, satu adalah betul Pak Wiranto. Salus populi supremo lex. Keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara itu merupakan hukum yang tertinggi yang harus didahulukan di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa ada 4 tokoh negara ataupun pejabat negara yang hendak dibunuh oleh mereka yang menginginkan kerusuhan terjadi di negara ini, dan juga 1 kepala dari lembaga survei nasional. Kita akan melihat bersama-sama kembali siapa tokoh-tokoh yang menurut Kapolri direncanakan untuk dibunuh dalam aksi kerusuhan dalam rangkaian 21 hingga 22 Mei yang lalu. Yang pertama adalah Menko Polhukam Wiranto, kemudian Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menko Kemaritiman, juga Komjen Pol Budi Gunawan yang merupakan Kepala BIN, dan juga menurut Kapolri yang keempat adalah Komjen Pol Purnawirawan Goris Merah yang merupakan petinggi dan juga inisiator Densus 88 serta saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang intelijen dan juga keamanan, serta 1 kepala lembaga survei yang polisi masih enggan mengungkap siapa yang diincar untuk dibunuh. Nah, sejauh ini polisi telah menetapkan dan juga menangkap 6 orang tersangka terkait dengan kerusuhan tanggal 21 hingga tanggal 22 dan juga mereka yang berencana melakukan aksi pembunuhan kepada kelima tokoh nasional ini. Kita akan melihat satu persatu siapa saja mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap oleh Polri. Yang pertama adalah HK. HK di sini, pemirsa, alias Iwan adalah pemimpin kelompok yang berencana membunuh 4 pejabat dan juga 1 kepala lembaga survei tersebut. Dia berperan mencari senjata api, mencari eksekutor, dan juga menjadi penembak target. Nah, HK ditangkap pada tanggal 21 Mei yang lalu di daerah Cikini, Jakarta Pusat. Nah, saat aksi 21 Mei 2019, HK membawa senpi berjenis revolver Taurus 38 di tengah peserta unjuk rasa. Nah, dia menerima upah 150 juta rupiah untuk memimpin aksi untuk melakukan pembunuhan ini. Yang kedua dan ketiga adalah AZ dan juga IR, keduanya adalah eksekutor. Begitu, AZ berperan sebagai eksekutor dan juga pencari atau perekrut eksekutor lainnya. Sementara IR berperan selain sebagai eksekutor, dia juga dibayar 5 juta rupiah untuk melakukan pembunuhan kepada salah satu pimpinan lembaga survei yang tadi telah saya jelaskan. Nah, kita akan ke slide selanjutnya. Ini adalah kemudian tersangka yang keempat, kelima, dan juga keenam. Kita lihat TJ, pemirsa. Dia juga berperan sebagai eksekutor, menguasai senpi laras panjang kaliber 22 dan juga laras pendek kaliber 22. Kemudian ada juga AD sebagai pemasok senjata ke HK. Anda tadi ingat HK adalah pemimpin kelompok ini, sementara AD adalah pemasok senjatanya. Ada 3 senjata rakitan, yakni Meyer, laras panjang, dan juga laras pendek, dan dia menerima uang 26,5 juta rupiah dari penjualan 3 senjata rakitan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah AF, seorang perempuan, pemilik dan juga penjual senjata kepada HK. Nah, dari hasil penjualan, dia menurut polisi diduga menerima uang 50 juta rupiah. Nah, ini adalah mereka yang melakukan aksi yang diduga oleh polisi ingin membunuh kelima tokoh nasional tadi. 4 merupakan pejabat negara, 1 merupakan pemimpin lembaga survei. Siapa sebenarnya di balik mereka? Siapa sebenarnya yang menyuruh HK? Polisi sudah mengetahui, Menko Polhukam sudah mengetahui, namun polisi sampai saat ini belum berencana untuk mengumumkan dan juga apalagi untuk menyidik dan juga menangkap siapa yang menyuruhnya. Namun IPW mengeluarkan analisanya. Kita tahu Indonesia Police Watch pasti juga memiliki jaringan, pasti juga memiliki akses ke polisi dan juga penyidik, mengatakan bahwa mereka yang berada di balik aksi atau rencana pembunuhan ini ada 2 purnawirawan perwira tinggi, ada 2 purnawirawan perwira menengah, 1 tokoh preman, bahwa kita tahu polisi juga mengatakan bahwa aksi kerusuhan 21-22 Mei yang lalu juga melibatkan preman-preman di suatu daerah di Jakarta, dan juga 1 anak pemuka agama. Kita belum tahu siapa mereka, kita masih menunggu keterangan dan juga konfirmasi dari polisi. Apakah betul orang-orang ini yang dianalisa oleh IPW merupakan mereka yang berada di balik itu. Namun saya ingin Anda mengingat bahwa kemarin kita sempat berbincang dengan
salah satu pengamat politik Hermawan Sulistyo yang mengatakan bahwa yang melakukan aksi-aksi ini adalah orang-orang lama. Tadi Burhanuddin Muhtadi pun juga memiliki kecurigaan yang sama. Orang-orang lama yang diduga berpengalaman dalam melakukan aksi kerusuhan, dan Hermawan Sulistyo mengatakan berpengalaman dalam menciptakan kerusuhan di Mei tahun 1998 yang lalu. Nah, selain tersangka rencana pembunuhan, ada juga pasti Anda masih mengingat pemirsa terkait dengan tersangka makar. Yang terakhir dan yang terbaru adalah tersangka Kiflan Zen. Awalnya Kiflan Zen dilaporkan pada tanggal 7 Mei 2019, kemudian diperiksa pada tanggal 17 Mei selama 14 jam dan dicecar 51 pertanyaan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka makar Egy Sujana. Namun pada tanggal 27 Mei kemarin dia juga ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus makar ini menyusul Egy Sujana dan juga Lis Sungkarisma. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa 4 tokoh pejabat publik tadi dan juga 1 pimpinan lembaga survei yang diancam atau yang ditarget, dan siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Kami akan membahas dengan 3 orang narasumber, 2 diantaranya di studio. Sudah hadir di studio ada pakar hukum pidana dan juga mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Kang Asep. Ada juga pengamat intelijen Ibu Koni Rahakundini Bakri. Bu Koni, selamat malam Bu. Selamat malam. Saya juga nanti akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Didi Prasetyo yang bergabung melalui sambungan telepon ataupun sambungan satelit nantinya dari Mabes Polri. Tapi saya akan ke Bu Koni terlebih dahulu. Bu, kalau misalnya kita melihat aksi 21-22 Mei kemarin, kemudian juga ada rencana pembunuhan. Sebenarnya gambaran besarnya apa yang ingin dicapai dari rangkaian dan juga rentetan aksi ini kalau menurut Bu Koni, Bu? Kalau saya bilang ini nggak ada yang terputus ya, semua itu berkesinambungan. Dan saya malah pernah menyampaikan bahwa akan ada rusuh yang menjurus ke riots itu jauh sebelum ini terjadi gitu loh. Karena sudah ada indikasi data bagaimana mereka beroperasi, menyiapkan juga operasinya sebenarnya nggak di Indonesia, di salah satu negara tetangga, kemudian juga bagaimana perkembangan situasinya. Saya nggak boleh sebutkan, nanti jadi sensitif nih dengan Kemlu, betul ya Pak Asep? Nah jadi kemudian juga dari Amerika banyak telepon, misalnya menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau dari pertanyaan itu kita malah bisa mengambil ada sebuah indikasi gitu. Dan apa yang saya perdugakan ya terjadi. Ini gitu. sebenarnya karena didesain, tempatnya nggak salah loh, tempatnya cuma KPU dan Bawaslu dan terjadi. Baik, gitu. Bu, ini didesainnya sebelum pencoblosan itu berlangsung, jauh sebelum pencoblosan berlangsung atau jauh sebelum. Jauh sebelum. Yang saya tahu itu sekitar mungkin 2 bulanan ya, yang saya bocorkan. Apakah tujuannya adalah kemungkinan ada satu pihak yang kalah, sudah jelas kalah begitu, terus kita bikin rame nih karena kita nggak mau menerima kekalahan ini. Nah ini yang saya bilang, kalau kita jumping to conclusion seperti itu tuh nggak bisa juga ya. Let me say something like this. Menurut saya ini tuh triggernya cuma satu. Ketika Pak Amin Rais menyatakan gerakan People Power, dan itu saya tolak keras dan saya sangat marah dengan ide itu. Kenapa gerakan People Power itu harus dibantah? Karena People Power, semua orang bisa menamakan dia itu people. Seberapa banyak dia bisa kontrol orang yang mengaku dia itu people of Indonesia gitu loh. Karena ini bisa ada Islamofasis atau radikalis itulah, atau kemudian juga memang orang yang barisan sakit hati, ya kan, atau juga malah preman-preman yang bisa dibayar ataupun pembunuh bayaran yang bisa disewa gitu, atau ada yang juga misalnya bermain tanpa mau terlihat gitu. Nah, jadi ini banyak sekali orang bisa mengatasnamakan people power. Itu kenapa dari awal pada saat beliau itu menyatakan people power, kita tuh sebenarnya harus menolak keras gitu. Dan buat saya tidak fair sekarang beliau cuma bilang sekarang people power-nya itu kedaulatan rakyat. Bukan, itu dia rubah namanya di kedaulatan rakyat. Tapi kan dia coba lagi ini people power kecil-kecilan pokoknya istilahnya tuh kecil-kecilan lah, bukan maksudnya demikian. Apapun yang terjadi. Maksudnya bukan bikin onar. Ya, maksudnya bukan onar. Pemerintah. Menurut saya, satu-satunya yang mesti bertanggung jawab itu adalah beliau. Dan ini kan bukan kerja satu orang loh. Ini menurut saya itu kan apapun juga itu kerja tim. Jadi siapapun yang terlibat dalam masalah people power, kedaulatan rakyat, itu dulu yang diurusin. Bu, kalau Anda tadi mengatakan bahwa ini semuanya kait-mengait, sambung menyambung antara rencana pembunuhan, antara makar, antara kerusuhan 21-22 Mei, salah satu yang paling bertanggung jawab menurut Anda Amin Rais? Oh iyalah, karena itu tadi saya bilang, begitu ide people power itu apalagi dikomparasikan dengan Filipina dan lain-lain, dia bisa kontrol nggak apa namanya people gitu. Karena sekarang begitu ada free rider atau ada penumpang gelap atau apapun namanya, bagaimana dia mau kontrol? Sekarang kan jadinya lempar-lemparan. Padahal ini semuanya saya bilang tadi itu ada sebuah sequence, nggak muncul begitu aja. Dan kita tahu mereka yang juga
Resonate People Power Egy Sujana Kiflan Zen saat ini setelah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, saya akan ke Kang Asep sekarang. Polisi sudah tahu dalangnya kan untuk kasus kerusuhan dan juga untuk kasus percobaan pembunuhan. Menko Polhukam juga sudah mengatakan dia juga sudah tahu dalangnya. Apakah ada alasan bagi polisi untuk menunda menyatakan siapa sebenarnya dalang itu, menangkap dan juga menjadikannya tersangka? Ya, jadi kalau sudah tahu siapa aktornya, siapa yang mendanai, aktor utamanya lah aktor intelektual, secara hukum ya harus dinyatakan tersangka. Ketika misalkan penegak hukum menyatakan sudah tahu pelakunya, apalagi sudah tahu identitasnya, di mana dia berada, ya tinggal ditangkap. Persoalan tidak itu. ada alasan untuk menunda. Oh, ya, ada. Kan sekarang gini. Kan pertimbangan politis mungkin, Kang. Tekoni tadi kan ketika demo 222 itu kan ada kelompok-kelompok tertentu lah. Ada pengunjuk rasa, ada perusuh, ada penumpang gelap, ada yang barisati, ada kelompok dan sebagainya. Ketika sebagian itu sudah dinyatakan tersangka kurang lebih 400 lebih, ya. Kemudian juga kelompok teroris sudah ke 41. Artinya ada pelaku-pelaku. Nah, ketika pelaku ini kan sebagian juga di lapangan dapat duit dari ambulan dan sebagainya. Dan sekarang ketahuan ternyata ada aktor intelektual, apalagi ada ide sejak awal Bapak itu yang disebut tadi gitu kan. Ya sekarang tetapkan aja tersangka. Karena mereka jelas, mereka kan melakukan perbuatan pidana. Mereka di lapangan itu kan pelaku-pelaku. Tertinggi paling korlap ya, koordinator lapangan. Tapi yang mendanai, mereka yang punya ide, atau dalam bahasa hukumnya, dalam pasal penyertaannya adalah aktor intelektual, dan sekarang penegak hukum sudah tahu itu pelakunya. Kalau ada di Indonesia ya tinggal ditangkap. Tapi mungkin pertimbangan politis juga. Oh, ya nggak ada hukum, ada pertimbangan politis. Ada alat kan gini. Dia tindak pidana Bukankah hukum siapa, juga tidak boleh? apa, Kang, ada sanksi pidana. Dikoreksi kalau saya salah. Bukankah hukum juga harus memperhatikan apabila nanti kemungkinan ada keonaran atau keributan? Nggak bisa. Justru itulah fungsinya negara itu negara hukum. Siapa konstitusi kita mengatakan di depan hukum sama, wajib menghormati hukum. Ketika ada kerusuhan, ada nggak ada pemilu. Ketika ada rusuh, ada korban, dan siapa aktornya ketahuan, pendananya ketahuan, dan penegak hukumnya tahu, ya sudah. Lo di bawahnya kenapa? Karena mungkin ada penyertaan, ada apa turut serta. Lo aktornya nggak ada. Ibaratnya saya dalangnya, ya Asep Iwan Sunaria gitu kan. Maaf, itu mah benar gitu kalau saya. Sekarang pelaku-pelaku yang sudah disebut ini apakah Tekoni tadi, apa pengamat-pengamat yang mengatakan itu mengulang ya yang lalu gitu. Ya kenapa enggak gitu? Saya nanti akan tanyakan. Saya akan tanyakan ke Bu Koni nanti apakah betul berdasarkan pengamatan sejumlah pengamat politik dan juga hukum yang mengatakan bahwa ini kemungkinan yang melakukan adalah orang yang berpengalaman melakukan kerusuhan lalu di tahun 1998, Bu. Apakah analisa Anda juga mengatakan demikian? Kami akan kembali sesaat lagi. Rencana pembunuhan kepada pejabat itu kan ditujukan atau dimaksud untuk memberikan rasa takut kan. Rasa takut agar pejabat yang bersangkutan kemudian ya mengurangi aktivitasnya. Ya, lemah. Tetapi ya, kita tidak seperti itu ya. Biarpun ada ancaman pembunuhan ya, kita semua tetap bekerja keras sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan orientasi kami adalah mengamankan keselamatan negara. Ya. Soal nyawa itu ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ancaman nyawa terhadap salah satu petinggi atau pekerja survei itu adalah ancaman buat seluruh akademisi dan para surveyor yang bergerak di dunia survei. Dan buat saya bukan hanya ancaman semata-mata buat lembaga survei, tapi juga ancaman buat ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Dan sepanjang pengalaman yang saya ikuti baru kali ini, para pelaku survei itu mendapatkan mulai dari persekusi baik di dunia maya maupun persekusi hingga ancaman pada tingkat fisik. Memang saya tidak mengalami ancaman fisik, tetapi abuse pada tingkat verbal itu sering saya dapatkan. Dan dugaan saya memang orang-orang yang punya kemampuan, sumber daya dan pengalaman dalam melakukan aksi-aksi semacam ini itu bukan aktor baru, ini aktor lama. Nah sekarang siapa orangnya itu tugas kepolisian untuk mengungkap. Sebelum ke Bu Koni dan juga Kang Asep, saya akan menyapa sekarang pemirsa Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang bergabung bersama kami dari luar studio. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Dedi. Pak Dedi, polisi sudah tahu siapa di balik kerusuhan 21 dan 22 Mei dan juga siapa yang akan melakukan pembunuhan tersebut.
apa yang kemudian polisi tunggu? Kalau tadi Kang Asep mengatakan tidak ada lagi alasan polisi untuk menunggu apabila sudah tahu, apa yang polisi tunggu, Pak? Ya, jadi baik Mas. Saya sampaikan lagi bahwa dalam hal ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 6 terduga pelaku pembuat rusuh atau menargetkan 4 tokoh utama untuk dijadikan sasaran penembakan, ya. Dan perlu diketahui juga bahwa Polri bukan hanya mendalami kelompok kedua atau 6 ini, kita juga sedang mendalami juga kelompok pertama yang dilakukan penangkapan tanggal 18 dan tanggal 19. Ya, 4 orang, ya, dengan 3 senjata api, 1 laras panjang, 2 laras pendek. Kemudian kita juga masih memeriksa 442 tersangka pelaku kerusuhan yang sudah berhasil diamankan. Itu semua nanti dipilah-pilah semuanya. Siapa operator lapangannya, siapa aktor intelektualnya, dan siapa pendananya. Baik. Khusus yang untuk kelompok 6, ini perlu saya sampaikan, Mas. Di kelompok 6 ini ada leadernya, Mas. Ada leader, ada operator, ya, sebagai eksekutor, dan ada penjual dari senjata api. Nanti apabila itu sudah diperiksa semuanya, ya, kita sudah mengidentifikasi siapa operatornya, siapa aktor intelektual. Dari aktor intelektual nanti di atasnya ada pendananya. Ya, saya sampaikan di sini, Mas, bahwa untuk sebagai leader, ya, leader yang langsung memimpin operasi di lapangan, ya, atas nama inisialnya HK. HK ini memiliki peran, dia sebagai leader, kemudian dia mencari senjata api, kemudian dia mencari eksekutor, ya, sekaligus dia memimpin tim untuk turun di lapangan. Baik. Yang bersangkutan menerima uang dari aktor intelektual 150 juta. Pak Dedi, mohon maaf Pak Dedi. Untuk membeli senjata api, ada 4 bucuk senjata api. Ya. Mohon maaf Pak Dedi, sebelum lanjut, tadi Anda mengatakan HK. HK sudah kami paparkan datanya sesuai dengan keterangan kepolisian. Pertanyaan kemudian, siapa yang menyuruh HK, Pak? Ya, oke. Ya, dalam waktu dekat nanti dari jajaran Bareskrim, ya, akan melakukan pemeriksaan terhadap aktor intelektual. Ya, nanti akan segera diumumkan, Mas. Ya, setelah nanti status hukumnya yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan dilakukan penahanan, nanti akan kita sampaikan kepada publik perannya aktor intelektual seperti apa. Dia mengorder kepada si HK, ya, kemudian dia memerintahkan untuk melakukan eksekusi terhadap 4 tokoh dan 1 adalah dari pemilik lembaga survei, seperti itu. Pak Dedi, yakinkan Jadi kami Pak bahwa polisi yang kita lakukan ini betul-betul. Ya, mohon maaf Pak Dedi, yakinkan kami Pak Dedi bahwa polisi tidak akan gentar siapapun nanti yang akhirnya ditetapkan oleh tersangka atau siapapun yang berada di balik aksi kerusuhan serta aksi percobaan pembunuhan ini, apabila ternyata dia adalah tokoh besar, orang yang kemudian memiliki banyak pendukung, Pak. Ya, ya, nanti akan disampaikan. Jadi proses pembuktian yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan fakta hukum, dan kita membuktikan semua case ini adalah baik proses pembuktian secara ilmiah. Nanti akan kita sampaikan, ya. Oleh karena kita juga mohon untuk bersabar bahwa proses pemeriksaan itu terus akan kita lakukan secara profesional tadi, Mas. Betulkah Pak Dedi analisa sejumlah tokoh dan juga pengamat bahwa mereka yang sebenarnya dalang dari aksi-aksi ini adalah yang sudah berpengalaman untuk melakukan kerusuhan sebelumnya, yakni kerusuhan Mei 1998, orang-orang yang sama, orang-orang lama, Pak Dedi? Oh, kalau mengarah ke sana, tentunya nanti perlu pendalaman lebih lanjut, ya. Yang jelas, grand design yang kelompok ini melakukan adalah settingan untuk membuat rusuh tanggal 21 dan tanggal 22. Ya, itu yang menjadi fokus mereka. Meskipun demikian, mereka juga menyasar, ya, tokoh-tokoh lain tadi. Selain tokoh nasional juga ada juga untuk lembaga survei. Dan juga yang dari 4 pelaku itu nanti menembak masyarakat untuk menjadikan martir dan trigger, sehingga membuat demo tanggal 21, tanggal 22 itu menjadi demo yang berakhir dengan rusuh. Pak Dedi, saya ingin kemudian bertanya, tadi juga ada aliran dana 150 juta, bahkan sampai dengan 5 juta untuk salah satu eksekutor di lapangan begitu. Apakah itu dana berasal memang dari salah satu penyandang dana tertentu di dalam negeri, atau ada juga dana dari luar negeri, Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan dari 6 pelaku, ya, didapat dari dalam negeri.
Ya, nanti penyelang dana itu memberikan kepada aktor intelektual, ya, karena aktor intelektual memberikan kepada HK yang mengoperasionalkan uang 150 juta itu. Pak Dedi, apa kemudian alasan 4 tokoh atau pejabat publik, Pak Goris Mere, Pak Budi Gunawan, kemudian Pak Wiranto, dan juga Pak Luhut, ini diancam? Serta 1 pemimpin lembaga survei, Pak Dedi, menurut analisa dari kepolisian berdasarkan BAP, ke-6 tersangka. Dari hasil pemeriksaan terhadap 6 orang terduga pelaku, khususnya HK yang menerima order langsung. Ya, jadi HK hanya menerima order dulu. Dia tidak menanyakan kepada aktor intelektual kenapa 4 tokoh itu yang menjadi sasaran pembunuhan. Ya, jadi HK menerima order 150, mencari senjata, mencari eksekutor, melakukan survei, mimpin operasi di lapangan, langsung melakukan eksekusi. Ya, sebelum dia melakukan eksekusi sudah ditangkap. Nah, nanti kalau misalnya aktor intelektual sudah ditangkap, ya, dalam proses pemeriksaan nanti akan dibeberkan juga, Mas. Kenapa alasannya memilih 4 tokoh tersebut? Ya, kemudian kenapa juga menyasar ya 1 lembaga survei tersebut? Nah, itu pemeriksaan itu perlu pendalaman lebih lanjut. Baik. Ya, begitu, Mas. Kita akan jeda tapi dahulu, Pak Dedi, Bu Kony dan juga Kang Asep. Nanti saya akan tanyakan ke Bu Kony terkait dengan analisa sejumlah narasumber kami yang mengatakan bahwa betulkah ini ada keterlibatan dengan mereka yang membuat onar di Mei tahun 1998. Kami akan kembali sesaat lagi. Sebelum kembali ke Pak Dedi, saya akan ke Bu Kony terlebih dahulu. Bu, betulkah ini ada kaitannya atau ini merupakan kelompok lama yang melakukan, yakni kelompok yang diduga juga terlibat untuk membuat keonaran, kekacauan di Mei tahun 98, Bu? Begini ya, kalau saya sebelum jawab itu saya mau bilang bahwa kita tuh harus bersyukur, bangsa ini tuh harus bersyukur bahwa skenario suryahisasi nggak terjadi. Yaitu ada asasin, ya kan? Kemudian ada tuduhan pelanggaran HAM. Ya, asasinya maksudnya martir itu. Martir tadi itu. Kemudian ada tuduhan pelanggaran HAM. Okay. Akhirnya yang terbukti adalah sekarang who got the evidence kan yang menang gitu. Itu harus kita syukuri sangat gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaan siapa? Kita lihat sendirilah dari pernyataannya Pak Herman Sulistyo misalnya. Menyatakan bahwa ini sejumlah radikalis agama berkolaborasi dengan sejumlah mantan militer brengsek, istilah dia kalau nggak salah demikian. Saya sih begini ya, kalau memang ini mengarah dengan ada beberapa jenderal yang terlibat, buat saya tuh sepertinya saya tuh broken heart sekali lah, karena saya sangat mengagumi tentara lah. Tetapi untuk itu karenanya daripada kita mengira-ngira, saya rasa apalagi dihubungkan dengan sandi yudanya dulu Pak Prabowo, kemudian juga pasukan yang dianggap masih setia di Kopassus, atau mungkin ada yang malah sekarang masih di Kopassus sudah terpecah. Daripada kita mengira-ngira atau menuduh ataupun berasumsi, saya sarankan sebenarnya sekarang kan Danjen Kopassus bisa dengan POM menyelidiki itu, atau juga dengan yang mantan Kopassus, dengan ya jelas polisi sudah ranahnya. Jadi diselidiki saja secara tuntas. Paling tidak ini menunjukkan tidak ada kita berpikiran jelek bahwa militer kita terpecah atau sudah terkontaminasi, dan juga kalau memang betul ya memang harus diluruskan kenapa bisa ini terjadi gitu loh. Tetapi daripada kita mengira-ngira tadi siapa nih si militer brengsek yang dimaksudkan, kira-kiraan ini menurut Anda masuk akal? Loh, kalau sekarang kita lihat sekarang bagaimana Pak Kiflan Zain bisa begitu pasang badan ya, menyatakan seorang jenderal, buat saya menyatakan makar tuh kayaknya nggak mungkin, karena mereka tuh dididik dari awal setia kepada NKRI dan harga mati lah gitu namanya, tanah air tumpah darah. Jadi buat saya itu is question mark gitu. Kedua, saya melihat hari ini katanya Pak Suryo Prabowo mau menolak tuduhan kepada Pak siapa yang menyelundupkan senjata nih? Pak Sunarko. Ya, katanya segera dalam waktu dekat akan membuat press release bahwa bukan Pak Sunarko, malah akan dibacakan beritanya bagaimana asal usul senjata tersebut, dan menganggap bahwa polisi itu tidak mengerti senjata sehingga itu menganggap itu senjata M4 padahal bukan. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya harus di stop. Ini kelihatan sangat nggak bagus di muka publik. So, mantan jenderal yang sangat kita hormati dan sangat kita hargai, tiba-tiba saling menyerang gitu. Dan ini kan berawal dari misalnya waktu itu sudah ada zaman belum rame-rame sekali sudah menyerang Pak Wiranto dengan kasar gitu misalnya. Ini kan buat kita sangat nggak etis lah. Nah, daripada kita ada jet militer yang dicap brengsek, dan saya sih secara batin nggak terima lah ada militer dicap brengsek. Sudah buktikan saja, apa susahnya Danjen Kopassus bekerja sama dengan POM TNI atau yang sudah mantan ini semua. Ya, dan yang mantan dengan polisi dikuak ini semua dibuka apa adanya. Bu Kony,
Selain Anda melihat potensi Anda sangat benci dengan potensi perpecahan begitu, Anda tadi mengatakan. Tapi adakah misalnya dari informasi yang Anda terima potensi perpecahan NKRI dari hasil apa yang kita alami saat ini, Bu? Sangat ada. Misalnya sekarang hari ini Muzakir Manaf sudah menyatakan dia akan mengikuti pola referendum Timur Timur untuk bebas dari Indonesia. Maka ini gawat sekali. Makanya saya bilang tadi ini efeknya tuh akan Muzakir snowball. Manaf di Aceh. Di Aceh. Snowballnya dia akan besar. Di mana Prabowo menang. Di mana Prabowo menang. Ini enak banget yang apa namanya menekankannya. Nah, lebih gila lagi, saya ini kebetulan mendapat informasi akan ada semacam Sumatera Jong. Jadi anak itu muda, Sumatera Jong? Anak muda zaman sekarang, kalau dulu zaman Belanda Sumatera Jong bergerak, sekarang Sumatera Jongnya abad 21. Itu di mana daerah pemilihan 02, semua yang daerah pemilihan 02 itu menang, mereka akan berpikir untuk melepaskan diri dari Indonesia. Termasuk Sumatera Utara misalnya. Saya nggak tahu lah, pokoknya saya nggak terlalu detail ya dia di mana aja menangnya. Tapi ini kan apapun juga indikasi seperti ini kan nggak cuma Sumatera dia menang. Maksudnya apa nih? Setiap ada 02 bukan cuma ada Kertanegara tapi juga ada Indonesia yang lain. Itu kenapa buat saya ini mesti dibongkar tuntas dan saya percaya sama Bapak bilang Pak Asep tadi bilang tidak usah melihat siapa dan apa sebagaimanapun sebesar apapun tokoh ini karena ini sudah membahayakan NKRI. Mari kita dukung Pak Wiranto, kita dukung TNI, kita dukung Polri menentukan dan menuntaskan. Saya nanti akan ke Kang Asep, tapi saya akan ke Pak Dedi terlebih dahulu, Kang. Pak Dedi, kemudian pertanyaan saya ingin menggali, Pak, siapa sebenarnya HK yang tadi dikatakan merupakan pemimpin dari 6 orang ini yang berencana melakukan pembunuhan? Apakah dia memang pembunuh bayaran? Atau jangan-jangan dia politisi? Atau dia mantan petinggi militer? Enggak Mas, jadi HK ini seorang wira swasta. Ya, pekerjaannya wira swasta. Kemudian kerja sehari-harinya ya dia ada beberapa usaha lah Mas. Memang dia kenal beberapa, kenal dekat lah sama aktor intelektual itu. Oleh karenanya dari hasil komunikasi yang intens dengan aktor intelektual, dan HK itu masuk orang yang dipercaya, ya, dipercaya karena dia juga memiliki kemampuan juga menggunakan senjata api juga. Artinya HK ini walaupun di wira swasta dia memiliki kemampuan menggunakan senjata api sehingga dia selain dipercaya sebagai perekrut eksekutor juga menjadi eksekutor itu sendiri, Pak Dedi. Ya betul, dia juga punya hobi berburu, Mbak. Apakah HK merupakan bagian dari? Sudah dekat sama. Silakan Pak Dedi, mohon maaf. Ya. Gimana Mas? Silakan Pak Dedi, dia memiliki hubungan dekat dengan siapa, Pak? Ya dengan aktor intelektualnya itu, ya sudah punya lagi hubungan dekat, emosional dengan aktor intelektual, maka aktor intelektualnya sangat percaya dengan apa yang diminta kepada HK untuk melakukan aksinya itu dan memimpin timnya untuk melakukan eksekusi di lapangan. Pak Dedi, apakah aktor intelektual ini merupakan orang yang selama ini kita tahu sering menghembuskan rencana-rencana untuk makar, Pak? Ya nanti, ya mohon maaf Mas, nanti kita menunggu hasil pemeriksaan dulu. Nanti apabila selesai hasil pemeriksaan selesai, nanti pasti akan kita sampaikan di publik, begitu. Baik, kita akan menunggu hasil investigasi. Nanti saya akan tanyakan ke Kang Asep. Kang Asep, kalau misalnya sudah ada skenario atau rencana untuk mendisintegrasi NKRI, dan kita tahu di Undang-Undang Pemilu apabila ada pihak-pihak termasuk partai politik ataupun kelompok ataupun orang yang membahayakan NKRI wajib dituntut secara hukum begitu. Nah, apa yang bisa kemudian negara lakukan untuk ibaratnya menghalau perpecahan NKRI ini? Kami akan kembali sesaat lagi. Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh
yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, tadi Bu Kony sempat mengatakan ada gerakan Sumatera Jong bagi daerah-daerah di Sumatera yang 02 menang di sana. Kemungkinan ada gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI. Apakah orang yang mengebuskan ide tersebut, wacana tersebut, dan merealisasikannya bisa dijerat dengan pasal yang ada di undang-undang, Kang, terkait dengan pemecah belah NKRI? Makar itu salah satu jenisnya, menghilangkan nyawa presiden, wakil presiden, mengganti pemerintahan. Yang ketiga, memisahkan diri dari republik. Tapi kita sudah pengalaman lah, disintegrasi bangsa selesai. Saya bicara sekarang sebagai anak tentara loh ya, anak cucu tentara, keluarga tentara, anak Indonesia yang berasal dari Siliwangi. Saya akan marah. Asal kemudian Teh Kony benar sama-sama. Kalau jenderal-jenderal diadukan dengan cara gitu, seluruh anak tentara juga akan pasti turun. Tidak akan rela misalkan sekarang ada wilayah-wilayah yang memisahkan diri. Saya pikir perlu ketegasan. Ini masalah kriminal harus diproses. Karena jelas siapapun yang mengganggu republik ini dengan cara-cara menghembuskan dengan suara siapapun, saya bilang. Saya setuju dengan Pak Jokowi tadi kan. Siapapun tindak secara hukum. Jangan memandang siapapun sekarang. Ketika republik ini akan hancur gara-gara orang tidak puas memaksakan kehendak dan itu masuk kategori kriminal. Kan ada orang mengatakan wakil rakyat, omong kok nggak boleh. Ngomong boleh sampai bibirnya doer. Tapi ketika ngomongnya ada penghinaan, ada hoak, mengancam memisahkan diri, ya Anda mengganggu negara republik, itulah mengganggu ketertiban umum, melawan penguasa yang umum. Artinya itu bisa dikenakan delik makar juga, Kang Asep? Itu dari zaman Prancis, zaman Belanda, zaman kita republik mulai kita bersatu ya, zaman kakek saya tidak pernah bilang kakek saya karena dibunuh oleh radikal kelompok agama tertentu, bapak saya berjuang juga demi itu, ya diproses semuanya. Sekarang apalagi? Sekarang presiden sudah memberikan komando, ya. Kenapa enggak? Hukum udah jelas. Kita apresiasi kepada kepolisian. Saya setuju sekali sama Teh Kony katakan tadi, sekarang kumpul pemimpin itu. Udah, selidiki, karena siapapun depan hukum sama. Mau oknum militer, oknum polisi, oknum preman, kalau preman bakal oknum, memang para pelaku, kalau preman, para perusuh, udah sikat aja. Harus berani, kalau enggak kita akan melakukan. Republik jangan takut mengatakan pada mereka-mereka. Kita pernah pengalaman ya menghadapi desintegrasi bahasa. Kita pernah pengalaman pada makar. Kita pernah pengalaman kepada perjuangan tokoh-tokoh politik yang mereka kena kekalahannya mereka melawan republik. Pak Dedi, sikat saja Pak katanya Pak. Apakah polisi akan sikat saja? Gimana Mas? Kata Kang Asep, sikat saja siapapun mereka. Apakah polisi akan berani untuk sikat saja siapapun mereka? Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Asep, kita melakukan equality before the law. Artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Ya, Polri selalu bekerja berdasarkan suatu fakta hukum dan profesional. Kita selalu membuktikan proses suatu peristiwa pidana itu secara ilmiah. Pak Dedi, polisi sempat mengidentifikasi ada 4 kelompok yang mencoba menciptakan keonaran, begitu. Apakah mereka kemudian juga akan melakukan aksi susulan di saat bolanya saat ini nanti akan ada di MK dan pada tanggal 28 Juni nanti MK akan mengumumkan putusannya? Ya, betul Mas. Jadi ancaman nyata yang pertama adalah terorisme. Ya, terorisme sudah sangat jelas. Dari 6 kelompok dan 41 pelaku yang saat ini sudah diamankan. Ya, semuanya mengarah pada akan membuat suatu kegaduhan, yang akan memanfaatkan suatu momentum yang terkait menyangkut masalah konsentrasi di pemilu ini. Termasuk halnya nanti ketika ada demo ya yang dilakukan di MK, itu bisa ya mereka menyusup, mereka melakukan aksi terorisme. Ya, oleh karena itu Densus 88 terus melakukan kegiatan preventive strike dalam rangka untuk melakukan mitigasi terhadap rencana aksi terorisme. Kemudian yang kedua, kita sudah memiliki data dan bukti yang kuat juga. Di kerusuhan 21 dan 22 Mei kemarin ada kelompok-kelompok yang radikal, yang sebagai provokasi dan juga ikut bermain membuat suatu kerusuhan di kerusuhan 21 dan 22 tanggal 22 Mei itu. Mungkin besok akan kita sampaikan ke publik. Ya, dengan menggunakan kendaraan ambulan mereka memobilisasi massa. Kemudian dengan menggunakan kendaraan ambulan di kamuflase, itu di situ di dalamnya ada barang-barang yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Di situ ada uang bisa kita sita dan sudah kita lakukan pengamanan. Ya, siapa aktor intelektualnya, kemudian siapa sebagai pendananya dan siapa sebagai operator lapangannya. Itu juga kita waspadai. Dan kelompok-kelompok yang lain tentunya terus kita awasi. Baik, mohon maaf Pak Dedi, pertanyaan terakhir saya, polisi mengkonfirmasi ada
skenario martir di aksi 21-22 Mei kemarin. Dan apakah nanti untuk tanggal 28 Juni akan ada kemungkinan yang sama, aksi martir, di saat ada pihak-pihak yang menghembuskan bahwa akan ada the so-called Hari Berkabung Nasional mendekati dan juga pada saat MK memutuskan hasil sengketa pemilu untuk menghormati 8 orang yang meninggal pada aksi 21-22 Mei kemarin, Pak. Apakah akan ada potensi martir yang sama dengan nanti dengan korbannya adalah polisi, dalam artian mendiskreditkan dan juga menuding ini adalah kerjaan polisi? Ya, tentunya itu tetap ya menjadi kewaspadaan kita. Polri dalam hal ini tidak boleh underestimate. Jadi segala macam kemungkinan gangguan Kamtibmas dalam suatu event atau dalam suatu kegiatan masyarakat, kemungkinan itu bisa saja terjadi, Mas. Nanti polisi akan melakukan deteksi secara komprehensif, dan kita akan memberikan early warning kepada early deteksi kepada seluruh masyarakat. Sama dengan ya ketika akan dilakukan demo tanggal 21 dan tanggal 22 Mei, jauh-jauh hari dari Polri sudah menyampaikan kepada masyarakat ya untuk tidak mobilisasi massa dalam jumlah besar, karena ini akan dijadikan momentum ya bagi para pelaku perusuh untuk men-setting agenda itu. Baik, Gitu. artinya potensi kerusuhan masih tetap akan ada dan polisi tidak pernah underestimate. Kita tunggu nanti tanggal 28, semoga berjalan dengan aman. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Karopen Mabes Polri, pemirsa, telah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Nanti akan kami membahas kembali dengan Bu Kony dan juga Kang Asep sesaat lagi. ...2004 kita tidak begini, 2009 kita tidak begini, 2014 Bu Kony kita juga tidak begini. Kenapa 2019 kita begini, Bu? Saya rasa karena kita terlalu permisif, banyak hal yang terkait apa saja yang dibungkus agama, kemudian melakukan abuse of power kita permisif juga. Dan ini saya berharap ada undang-undang supaya mengatur itu, nggak bisa kita pakai atribut agama kemudian abuse of power, gitu kan? Yang kedua adalah mungkin tidak legowonya beberapa pihak dalam konstelasi politik, dan itu kenapa sekarang saya berharap dengan sangat seluruh bangsa ini bersatu. Kalau Pak Wiranto bilang matikan Twitter, matikan WA, semua aplikasi matikan saja. Apalagi kalau tadi mendengar berita dari Polri tanggal 28 Juni ini juga akan ada sesuatu. Lebih baik dimatikan. Karena Yasmin Revolution itu terjadi karena begitu mudahnya media sosial. Jadi kalau memang media sosial bisa matikan, matikan saja. Yang kedua, yang ketiga adalah tadi mau ada hari berduka nasional, berkabung nasional. Saya menolak hari berkabung nasional. Buat apa berkabung untuk sesuatu yang jelas-jelas itu melakukan perusahaan terhadap negara. Jadi kalau kita memberikan ruang kepada itu, seolah-olah kita juga memberi ruang kepada perusuh ini gitu loh. Ini yang Ibu anggap terlalu permisif itu tadi? Itu salah satu yang terlalu permisif. Salah satu dari kita terlalu permisif. Karena gini, itu yang tadi saya bilang juga kaitannya dengan apa yang dibungkus oleh agama, tapi abuse of power kita izinkan. Padahal kalau mau pakai dia bungkus apapun juga, termasuk bungkus agama, kalau itu abuse of power, lakukan. Iya dong, tindakan. Kang Asep terakhir, pesan Anda untuk penegak hukum. Tegakkan aja hukum. Baik itu pakai identitas, pakai jubah agama, pakai yang barisan hati di belakangnya mantan-mantan tadi ya. Kemudian juga orang-orang tertentu yang punya kepentingan, kan takut juga kehilangan yang selama ini menikmati dulu dan sekarang takut diunggit. Ya di depan hukum kan sama. Proses saja sekarang polisi harus nyatakan proses, mereka terlibat, nyatakan. Karena kita pernah pengalaman, kalau hukum tidak ditegakkan, mereka akan melakukan pelanggaran hukum dan mereka lebih berani. Daripada nanti revolusi muncul, sebelum revolusi, babat habis mereka. Baik, besok menurut Pak Dedi tadi, polisi kemungkinan akan memberikan keterangan pers terkait dengan ambulans kemarin yang dijadikan kedok untuk memberi amunisi bagi mereka yang membuat onar, isinya batu dan lain sebagainya. Kita tunggu saja seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk. Pak Dedi juga terima kasih. Demikianlah perbincangan kami pemirsa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.